Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Hanifah Zaid. Saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan berjudul Rencana Allah Lebih Baik. Mari kita langsung saja ke ceramahnya. Kenapa rencana Allah itu lebih baik? Karena Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Ketika manusia berencana, tetap Allah yang menentukan. Ketika manusia mempunyai banyak masalah, seharusnya manusia harus lebih yakin kepada Allah. Kita sebagai umat muslim, kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyelesaikan masalah kita, bahwa Allah akan selalu ada di samping kita. Nah, tetapi ketika kita banyak masalah, kita malah semakin enggan kepada Allah SWT. Kita malah semakin bertanya-tanya, ini Allah maunya apa sih gitu. Kenapa doa gak dikabul-kabulin? Kenapa aku udah taubat tapi malah nambah banyak masalah? Aku udah hijrah masih nambah banyak masalah gitu. Kenapa nih masalah gak kelar-kelar gitu? Selalu bertanya-tanya. Tetapi yang kita harus ketahui teman-teman, ketika kita lagi banyak masalah, kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Kenapa? Karena kita diuji sama Allah itu, Allah menguji kita tidak akan lebih dari batas kemampuan hambanya. Allah tahu. Dan ketika kita diuji, diibaratkannya tuh seperti ini. Ketika kita berjalan ke sesuatu tempat, nah kita tuh berdoa tuh kayak gini nih. Kita misalnya kalau syarat untuk dikabulkannya doa tuh, kita tuh harus nyampe ke Semanti, tapi kita di Superindo aja udah nyerah, udah lelah gitu, males gitu, kayak udah nyerah gitu, kayak gak yakin sama Allah. Padahal kita sebagai umat muslim harusnya yakin ya kepada Allah. Tapi coba deh kalian benar-benar yakin seyakin-yakinnya, dan selalu ikhtiar dan berdoa. Doa harus diiringi dengan ikhtiar juga harus diiringi dengan doa. Lalu seperti kita harus percaya takdir itu ada dua, takdir kodo dan kodar. Takdir kodo, memang takdir kodo tidak bisa kita ubah, seperti kematian, kelahiran, dan sebagainya. Tetapi kodar masih diubah, masih kita bisa ubah dengan cara kita berusaha, berikhtiar, berdoa. Takdir kodar itu seperti kepintaran, kemiskinan, apa yang kita pengen pasti Allah turutin kalau kita benar-benar yakin. Dan Allah tahu kapan kita akan merasakan yang seharusnya kita rasakan. Karena Allah tahu Allah bakal mengabulkan doa sesuai dengan ketepatan. Karena apa? Ketika kita ketika kita berdoa lalu langsung dikabulkan, kita tidak merasakan apa yang namanya usaha. Tetapi jika kita berusaha dulu, terus kita dikabulkan doanya sama Allah, kita ngerasa senengnya, ngerasa doa tuh benar-benar didengar sama Allah, itu seneng banget. Coba deh kalian rasakan. Dan kita juga harus sabar melaluinya. Kayak kita tuh udah berdoa nih ya teman-teman, terus udah berdoa, udah sholat, udah segala macem, tapi kenapa nih doa belum dikabulin terus? Seharusnya kita tuh jangan ragu. Nah itu, kita jangan ragu sama Allah, jangan meragukan takdir dan kehendak Allah, apa yang sudah Allah tetapkan. Allah mempunyai rencana yang lebih baik daripada kita. Jadi surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'tinu bisobri wasolati innallaha ma'asobirin, yang artinya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh
Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi selain kita berikhtiar, berusaha dan berdoa, kita juga harus sabar teman-teman. Dan kesabaranlah yang benar-benar diuji sama Allah. Dan kayak kalau mau dikabulin doa tuh, kita tuh harus benar-benar kita harus benar-benar mikir deh, sadar diri kayak kita memang pantas ya dapat ini dari Allah. Padahal kita udah ngelakuin banyak salah, banyak dosa gitu ya. Menurut saya sekian. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.